Selamat pagi adik-adik dan salam sejahtera. Tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan rata-rata, median, dan modus dari suatu data. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran yang ada dalam statistika. Ukuran-ukuran dalam statistika ada 3 jenis. Yang pertama, ukuran pemusatan data, terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, ukuran letak data, yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Dan yang ketiga, ukuran penyebaran data, terdiri dari jangkauan, jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians. Untuk pagi ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Silakan simak penjelasannya lewat video berikut ini. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama itu rata-rata, atau nama lainnya rataan, atau rata, atau mean, disimbolkan dengan X bar. Yang kedua, median, disimbolkan dengan M. Yang ketiga adalah modus, disimbolkan dengan MO. Sedangkan bentuk penyajian data yang akan kita bahas di sini untuk menentukan atau menghitung rata-rata, median, dan modus itu disajikan dalam bentuk data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal maksudnya banyak data atau nilai-nilainya sedikit, sehingga semua data atau nilai-nilainya disajikan menyeluruh. Sedangkan data berkelompok artinya adalah data atau nilai-nilainya banyak, sehingga data atau nilai-nilainya itu disajikan dalam bentuk kelompok atau kelas atau interval. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dalam bentuk contoh soal. Yang pertama, kita bahas tentang rata-rata, atau rata, atau rataan, atau mean, yang disimbolkan dengan X bar. Jika datanya disajikan dalam bentuk X1, X2, X3 sampai N, sebanyak N, maka rata-ratanya atau X barnya ditentukan dengan rumus X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn dibagi dengan banyaknya semua nilai atau dibagi N. Kita perhatikan contoh soal. Tentukanlah rata-rata nilai dari data berikut. Datanya di sana ada 6, 5, 4, 3, 1, 2, 7, dan 4. Maka kita akan mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan data. Langsung saja kita kerjakan. Tadi data kita di sana ada 6, 5, 4, 3, 1, 2, 7, dan 4. Berarti sesuai dengan pola kita tadi, X1, X2, X3 sampai Xn, berarti ini dapat kita katakan sebagai X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Berarti banyak nilai kita adalah sebanyak 8. Berarti N-nya sebanyak 8. Sehingga dapat kita tentukan rata-ratanya. Kita simbolkan dengan X bar. Berarti rumus kita menjadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 ditambah X8. Kemudian kita bagikan sebanyak N. N kita sebanyak 8. Oke, berarti kita tuliskan 6 tambah 5
tambah 4, tambah 3, tambah 1, tambah 2, tambah 7, tambah 4. Kita bagi 8. Sehingga X barnya 32 per 8, rata-ratanya adalah 4. Selanjutnya, kita perhatikan contoh lain dari soal rata-rata. Jika datanya disajikan seperti tabel berikut ini, maka untuk menentukan rata-ratanya adalah hasil perkalian nilai dengan frekuensinya, X1 dikalikan dengan frekuensinya, kemudian X2 dikalikan dengan frekuensinya F2, sampai kepada Xn. Kemudian dibagikan dengan jumlah seluruh frekuensi atau yang disingkat dengan sigma F ya. Jadi sigma itu artinya jumlah. Jadi F1 tambah F2 sampai Fn, frekuensi yang terakhir. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Tentukanlah rata-rata data berikut. Nah, jadi membaca data dalam bentuk tabel seperti ini artinya bahwa yang memperoleh nilai 2 itu adalah sebanyak 1 orang. Itu artinya frekuensi ya. Jadi nilai 2 frekuensinya 1 itu maksudnya bahwa yang mendapat nilai 2 itu sebanyak 1 orang. Yang mendapat nilai 3 itu sebanyak 6 orang. Yang mendapat nilai 4 itu sebanyak 10 orang dan seterusnya. Ya. Oke, jadi sesuai dengan rumus kita yang tadi, pola kita yang tadi, maka dapatlah kita tentukan rata-rata dari contoh soal berikut ini, seperti yang tadi, maka nilainya kita kalikan nanti ke frekuensinya, ya. Nih, nilainya masing-masing kita kalikan ke frekuensinya. Nah, setelah nanti kita kalikan, kemudian kita bagikan dengan jumlah seluruh frekuensinya. Jadi kalau kita jumlahkan frekuensinya, dan di sini kita simbolkan dengan sigma F. Kalau frekuensi biasanya disimbolkan dengan F ya. Sehingga jumlahnya disingkat ditulis dengan sigma F. Berarti 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1 itu adalah 20. Oke, berarti dapatlah kita cari rata-ratanya. Simbolnya adalah X bar. Nih, berarti tadi langsung aja ya, 2 kali 1 tambah 3 kali 6 ditambah 4 kali 10 ditambah 5 kali 2 ditambah 6 kali 1. Terus nanti hasilnya kita bagi dengan jumlah frekuensi ya, sigma F. Sigma F-nya tadi 20 ya. Ini 1. Kalau mau ditulis lagi boleh, 1 tambah 6, tambah 10, tambah 2, tambah 1. Sehingga X barnya adalah 2 kali 1 tambah 3 kali 6 tambah 4 kali 10 tambah 5 kali 2 tambah 6 kali 1. Hasilnya adalah 76. Dibagi dengan jumlah frekuensi 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1. Tadi hasilnya adalah sebanyak 20. Sehingga 76 dibagi 20 hasilnya adalah 3,8. Demikianlah menentukan rata-rata jika datanya disajikan dalam bentuk tabel. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Sehingga langkah awal untuk menentukan nilai median, maka data terlebih dahulu wajib diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukanlah median dari data A 1, 3, 2, 4, 1, 5. Nah, data pada A, kalau kita perhatikan, ini datanya belum diurutkan ya.
dari yang terkecil sampai terbesar. Maka terlebih dahulu kita urutkan. Sehingga kalau kita urutkan, berarti di sana ada 1, 1, karena di sana angka satunya ada 2, 1, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini datanya sudah diurutkan. Karena tadi median adalah nilai tengah dari data, maka kita perhatikan di manakah posisi tengah dari data A yang sudah diurutkan. Jadi kalau kita perhatikan, tengah-tengahnya berarti di antara 2 dan 3. Berarti mediannya di sini. Maksudnya gimana? Nilai tengahnya itu mediannya di antara 2 dengan 3. Sekarang kita cek. Ya, kita cek kalau di ruas kirinya itu kan di sana ada 3 angka. Kalau kita perhatikan di ruas kanan juga ada 3 angka, berarti dia seimbang ya. Sehingga benar bahwa median itu berada di antara 2 dan 3. Di antara 2 dan 3 itu maksudnya adalah di tengah-tengah 2 dan 3. Sehingga menentukan nilai mediannya di tengah-tengah 2 dengan 3. Karena dia di tengah-tengah 2 dan 3, maka nilai mediannya adalah 2 tambah 3 dibagi 2. Sehingga 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Jadi nilai mediannya adalah 2,5. Ini untuk yang A. Kita lanjut untuk data yang B. Data B-nya tadi ada 40, 10, 30, 20, 10, 50, dan 60. Ya. Kalau kita perhatikan data B juga di sini belum diurutkan. A, ini kita urutkan terlebih dahulu ya. Datanya terlebih dahulu kita urutkan. Nih. Sehingga kalau kita urutkan mulai dari angka terkecil 10. 10 ada 2. Setelahnya ada 20, kemudian 30, kemudian 40, 50, dan 60. Nah, dari data yang sudah kita urutkan ini, kita tentukan di manakah nilai tengahnya. Berarti nilai tengahnya di 30. Mengapa di 30? Sekarang kita cek. Di sebelah kiri ada 3 bilangan atau 3 angka. Di sebelah kanan juga ada 3 angka. Berarti benar bahwa titik seimbangnya di 30. Sehingga jawabannya adalah median adalah 30. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah modus, atau yang disimbolkan dengan MO. Modus diartikan sebagai frekuensi terbesar atau nilai yang paling banyak muncul. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukanlah modus dari data A. 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 6, 2. Jadi untuk menentukan nilai modus, kita tidak perlu atau tidak harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang A, kita lihat saja di sana, adakah angka yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul? Ya. Di antara angka-angka 5, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 6, 2. Jadi kalau kita perhatikan, di sana itu yang ada angka 2 ya. Angka 2 muncul sebanyak 3 kali. Ya. Angka 5 hanya 1 kali, angka 1 2 kali, angka 4 1 kali, angka 3 1 kali, angka 6 1 kali, angka 3 ada sebanyak 3 kali. Berarti jawabannya untuk yang A di sini berarti modusnya adalah 2. Oke, kita lanjut yang B. Yang B
10, 50, 20, 30, 60. Nah, di sana karena masing-masing angkanya muncul sebanyak 1 kali, tidak ada yang dominan ya. Tidak ada yang dominan, maka kita jawab modusnya tidak ada ya. Yang C, 3, 2, 7, 2, 3, 7. Nah, ini juga modusnya tidak ada. Modus juga tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena angka 3 muncul 2 kali. Angka 2 juga muncul 2 kali. Dan angka 7 juga muncul 2 kali. Jadi tidak ada yang paling dominan muncul. Yang terakhir yang D. Datanya 615, 238, 214. Nah, kalau kita perhatikan, ada angka 1, kemudian ada angka 2, ada angka 2. Angka 1 dan angka 2 sama-sama 2 kali ya. Berarti yang paling dominan di antara data tersebut adalah angka 1 dan 2. Berarti modusnya adalah 1 dan 2. Oke, demikianlah cara menentukan modus dari suatu data tunggal. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data, rata-rata, median, dan modus data tunggal. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas ukuran pemusatan data ini, rata-rata, median, dan modus untuk data berkelompok. Sekian dan terima kasih.